Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berikan kesempatan dan kesehatan ya Allah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam kita berikan buat teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita pada mata pelajaran IPS di kelas 9 ini, yaitu masih tentang benua Asia dan benua lainnya. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi di benua Asia dan benua lainnya. Pada hari ini kita kembali juga membahas ini sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. Namun sebelum itu silakan disiapkan catatannya, telah tulis dan menulis apa yang disampaikan. Namun daripada itu Ustaz mengingatkan kepada siswa kelas 9 untuk terus menjaga kesehatan dan menjaga ibadahnya di rumah. Kita boleh belajar dari rumah, tapi ibadah seperti yang kita lakukan di sekolah, zikir pagi hari, zikir sore hari, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Baik, langsung saja kita masuk materi kita mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Ya, ini dapat membuat ruang atau tempat di permukaan bumi itu mengalami perubahan yang merugikan bagi manusia. Jika suatu hal itu dilakukan secara berlebih-lebihan. Contohnya dari faktor alam. Terjadinya tsunami. Ya, sehingga membuat satu tempat itu berubah. Dari dahulunya banyak perumahan dan sumber daya alam yang banyak di sana, karena ada tsunami, akhirnya berubah menjadi tempat yang tidak ada sumber daya alamnya, sehingga manusia-manusia yang ada di tempat itu melakukan interaksi agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini artinya ada pengaruh perubahan dengan interaksi antar ruang. Contoh yang lain lagi ada banjir, faktor alam, gunung meletus, longsor, dan badai. Sehingga adanya faktor alam seperti ini ada interaksi antar ruang, antar benua. Contohnya ketika Indonesia atau negara-negara lainnya di benua lain mengalami kesulitan akibat adanya bencana, maka negara yang ada di benua lain itu membantu
memberikan bantuan, dan begitu pun sebaliknya. Contohnya ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan di Sumatera, dan negara Malaysia, Singapura itu memberikan bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran. Ini adalah salah satu contoh interaksi antar negara yang ada di benua. Kemudian ada juga perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor aktivitas manusia, seperti pemanfaatan alam secara eksploitatif, secara berlebihan, menebang pohon di hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir, tidak tersedianya air bersih, karena pohon-pohon ini untuk menyimpan kebutuhan manusia berupa air dan menghambat terjadinya bencana banjir yang akan melanda desa-desa kita, kota-kota kita, ya. Jadi karena adanya aktivitas manusia yang melakukan eksploitatif ini, akhirnya terjadi perubahan-perubahan di ruang itu atau di tempat itu. Ada penggunaan lahan yang tidak seimbang, seperti yang terjadi di Pulau Jawa, yang mana penduduk di Pulau Jawa itu sudah mengubah hutan itu menjadi tempat pemukiman, sehingga hutan yang ada di sana itu tinggal sedikit, sehingga hawanya dan ketersediaan air juga sering terjadi banjir. Dan apa pengaruhnya? Pengaruh interaksi antar ruang berhubungan di dunia. Di bidang ekonomi, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian daya saing ekonomi menjadi meningkat, kualitas produk meningkat, dan peluang investasi makin terbuka. Karena ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh alam dan aktivitas manusia tadi. Satu negara yang kehabisan sumber daya alamnya, maka dia akan membeli sumber daya alam di negara lain. Contohnya Jepang membeli hasil-hasil bumi dari Indonesia untuk keperluan industrinya. Dan begitu pula Singapura, juga Malaysia. Itu sebagai contoh, sehingga ekonomi satu negara itu dapat tumbuh dari perdagangan internasional tadi. Dan dari saingnya ekonomi juga meningkat, dan kualitas produk juga meningkat. Dia peluang investasi makin terbuka. Kemudian di bidang sosial budaya, ada sektor pariwisata yang menjadi sektor yang menjanjikan karena adanya interaksi antar negara-negara di antar benua-benua ini, maka sektor pariwisata itu menjadi sektor menjanjikan karena dapat memberikan masukan atau dari kas negara kita. Kemudian pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Kan semakin lama semakin adanya interaksi itu, semakin lama maka budaya yang dibawa masuk ini dapat merusak budaya asli. Contohnya apa? Cara berpakaian, mana kita dulunya pakaian misalnya serba tertutup, sudah masuk pengaruh kebudayaan dari luar, kita melihatnya, kita menirunya, sehingga budaya-budaya pakaian itu menjadi rusak. Lalu apa tanggapan kita terhadap pengaruh dan interaksi ini? Kita harus pandai untuk menyaring budaya mana yang patut kita contoh, dan budaya mana yang tidak boleh kita contoh. Nah, paham ya sampai di sana? Kemudian menurunkan kesenjangan sosial. Jadi perubahan interaksi antar benua ini juga menurunkan kesenjangan sosial, dan budaya sebagai